sampaikan bahwa ada satu anak kampung, anak Kabupaten Kupang yang terlahir murni di Kabupaten Kupang dan hari ini dia beranikan maju di Kota Kupang hanya untuk menyatakan bahwa anak dari kampung pun kita bisa memimpin kota ini. Ya kita tidak usah takut, kita maju dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Peluang semua yang melamar ke Gerindra itu sama. Itulah mengapa kami membuka pendaftaran. Bildad Torino Maurice Tonak Esa didampingi keluarga dan rekan pengacara mendatangi kantor DPC Partai Gerindra pada hari Rabu 15 Mei 2024 guna mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Kupang periode 2024-2029. Kedatangan Bildad bersama rombongan disambut oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Kupang Isodorus Lili Jawa bersama sejumlah pengurus. Kita semua ingin membawa kota ini menjadi kota yang modern, kota yang maju, menjadi contoh bagi kota-kota yang lain. Bagaimana birokrasinya berjalan lurus, bagaimana perkembangan kotanya, bagaimana pelayanan masyarakatnya, bagaimana lapangan pekerjaannya, dan juga semua yang potensinya menjadi barometer bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dan mungkin sedikit inisiatif saya sampaikan sambil kita berdoa dan biarkan ilahi sebagaimana disampaikan oleh Kak Isidus yang menentukan bahwa kita perlu urus keluarga di kabupaten atau urus keluarga Kupang. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa ada satu anak kampung, anak Kabupaten Kupang yang terlahir murni di Kabupaten Kupang dan hari ini dia beranikan maju di Kota Kupang hanya untuk menyatakan bahwa anak dari kampung pun kita bisa memimpin kota ini. Ya kita tidak usah takut, kita maju dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Toh kalau terakhir Tuhan bilang bahwa kita dulu tidak di sini tapi di Kabupaten Kupang, saya bersyukur. Toh kalau Tuhan bilang bukan di sana tapi di sini pun saya bersyukur. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa ada seorang anak muda yang ingin tampil ke publik sehingga semua anak muda yang lain itu karena siapa-siapa atau yang berprofesi sebagai pengacara atau yang masih takut-takut untuk maju di semua daerah hari ini bisa tampil ke publik menyampaikan ide dan gagasan. Kenapa? Karena daerah ini di kemudian hari pasti dipimpin oleh kita dan diatur oleh kita. Tapi hari ini kalau kita antipati, kita takut, kita tidak mau maju, tidak mau berpikir soal daerah ini, maka di kemudian hari daerah ini pasti tidak ada pemimpin berkualitas murni lahir di masyarakat. Mungkin demikian. Peluang semua yang melamar ke Gerindra itu sama. Itulah mengapa kami membuka pendaftaran. Kalau Gerindra merasa kadernya sudah cukup, tidak perlu buka pendaftaran. Kami tinggal cari saja pasangannya siapa. Tapi karena kita mau the best of the best, yang terbaik dari antara yang terbaik itu, yang terbaik dari antara yang baik, maka kita buka pendaftaran. Jadi standarnya sama, ya perlakuannya sama untuk semua yang mendaftar, baik internal maupun eksternal. Lalu partai merasa untuk menentukan seorang calon pemimpin itu tidak bisa berdasarkan omong-omong saja, atau apa kata orang, atau dengar gosip-gosip. Kita harus menggunakan alat ukur yang saintifik, berbasis ilmiah. Karena itu Gerindra akan juga menggunakan survei. Survei adalah alat ukur yang ilmiah yang bisa membuktikan bahwa seseorang itu tingkat popularitas, tingkat elektabilitasnya itu bisa diuji dengan kajian-kajian itu. Karena itu setelah selesai pendaftaran ini, semua yang mendaftar akan disurvei oleh lembaga survei yang ditetapkan oleh DPP Gerindra. Nah, berdasarkan hasil survei itu, DPP akan memutuskan figur mana yang berpeluang untuk diberi rekomendasi menjadi calon wali kota dan calon wali kota. Tentu akan juga mempertimbangkan geopolitiknya, ya. Koalisi dengan partai mana, punya kursi berapa. Kami Gerindra ini kan punya 5 kursi, kita butuh 3 kursi atau lebih baru bisa diajukan menjadi calon wali kota atau wakil wali kota. Dari sekian banyak orang timur di Kota Kupang, hanya Pak Bildad yang siap menyatakan bahwa
maju jadi wali kota. Karena kalau pemimpin harus tampil. Kalau pemimpin hanya omong di belakang ya ngomong-ngomong saja. Pemimpin harus tampil. Ketika dia tampil dan dia kontak saya bilang saya support. Apapun menjadi pemimpin, mau lolos dapat pintu maupun dipilih, itu ada mekanismenya. Mekanisme itu tidak bisa diatur-atur. Jadi kalau daftar di Gerindra hari ini tentu harus taat pada mekanisme Gerindra. Mau siapapun, tapi persoalannya adalah berani tampil menjadi pemimpin, itulah poinnya. Jadi nanti berhasil dipilih oleh rakyat, disukai oleh rakyat, maka mulai hari ini sudah mendaftar menjadi pemimpin. Saya sarankan ke Pak Pilda berpikir, bersikap dan berbuat sebagai seorang pemimpin, sehingga dimanapun Anda berada, rakyat ingin begitu. Jadi jangan hanya dipilih oleh kelompok-kelompok timur. Bakal calon yang mendaftar dari eksternal itu tadi saya katakan sampai dengan sore ini 6 orang. Yang paling pertama mendaftar itu di awal Mei, tanggal 2 tanggal 3 Mei itu Bapak Alex Tunai. Setelah itu beberapa hari lalu Dr. Christian Widodo. Lalu kemarin itu ada Dr. Herman Ma. Setelah itu kemarin sore Pak Jo Sajo. Tadi siang jam 1 Pak Jemdin Bukore, dan sore hari ini Kakak Bilda Tona. Ya, jadi ini yang sudah mendaftar dan semua mendaftar sebagai bakal calon wali kota Kupang. Ya. Dari 9 orang yang mendaftar di Gerindra ini semua mendaftar sebagai bakal calon wali kota Kupang. Tidak ada yang mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota. Ya. Jadi ini memang petarung-petarung semua yang mendaftar di sini. Jadi ya, ini luar biasa untuk Gerindra, dan kami masih mendapatkan informasi bahwa sebentar katanya masih ada 1-2 lagi yang mau mendaftar. Monggo sebelum kami tutup, sebelum jam 12 malam nanti, ya mumpung masih kesempatan yang mendaftar daftar saja. Nanti kita berproses. Semua figur yang mendaftar Gerindra figur terbaik. Bahwa nanti tentu partai akan mempertimbangkan dari sisi geopolitiknya, ya. Dan juga dari sisi partai mana yang dibawa. Jadi kita kan ada partai pengusung dan partai pendukung. Jadi kalau katakan Serena melalui Gerindra 5 kursi, ya kita juga mesti mendapat kepastian dan kejelasan. Kakak Pilda itu dari mana kursinya? Karena saya bilang tadi, setelah fit and proper test, setelah survei, semua calon itu akan fit and proper test, dan di situ akan menjadi jelas siapa membawa partai apa berapa kursi, supaya bisa menjadi teman seperjalanan koalisi. Kalau tanpa kursi